presenter, moderator yang saya hormati. Selamat datang saya ucapkan di room kami, Bebek Lab, di room City Batch 6, wilayah 5, kelompok 3. Halo? Ya, lanjut. Ya. Pak. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Walau yang nampak hadir tamu undangan baru kelihatan 3 orang, 2 orang. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian, pengorbanan Bapak Ibu sekalian dapat berjuta pahala, berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam room ini kita akan memaparkan tentang belajar interaktif dengan kuisis yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh presenter kita, yaitu Bapak Somantri. Yang insya Allah beliau telah ahli di bidangnya. Dan untuk acara selanjutnya saya persilahkan melimpahkan untuk melanjutkan acara ini kepada Bapak moderator kita, yaitu Bapak Sofian. Selanjutnya kepada Bapak Sofian, saya persilahkan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa bertatap muka kembali di media maya ya, media online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu, dan juga alhamdulillah Bapak instruktur kita, pembimbing kita sudah hadir, Bapak Lukman Hakim. Juga ada peserta Pak Aris Munandar dan Pak Abdurrahman, alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang membuat kuis interaktif dengan kuisis yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Somantri. Bapak Somantri akan menyampaikan hal ini. Materi ini sangat penting sekali kita simak ya, karena pemanfaatan teknologi sangat perlu kita lakukan berkaitan dengan mempermudah tugas-tugas kita di kelas terutama ya. Yaitu salah satunya alhamdulillah ada semacam aplikasi kuis interaktif di kelas, yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Mudah-mudahan pemahaman terhadap aplikasi ini bisa membuat pengetahuan kita semakin bertambah, terutama mempermudah dalam pelaksanaan pembelajaran kita di kelas. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan dulu kurikulum vitae dari Bapak Somantri. Ya. Beliau adalah salah satu guru SMK Yaspim, ya, lahir di Sukabumi Desember tahun 1988. Beliau alhamdulillah sudah menikah ya, sudah menikah. Kemudian pengalaman beliau dalam bekerja diantaranya adalah sebagai teacher computer and networking teknik at Vocational High School Yaspim, kemudian IT staff at Formasi Indonesia, kemudian sebagai software developer on waste minimization, Inggrisnya mohon maaf ya, kalkulator and website developer Sendang Bumi Wastama. Yang keempat sebagai data analis database West Bank Unilever Indonesia. Dan yang kelima sebagai data analisis Gerakan Indonesia Bersih Joint of State Ministry of Environment. Dan yang keenam IT staff in Credit Union Promotion Club atau Koperasi Pekerja-Pekerja Berhad Malaysia on FK Exchange Program. Itu pengalaman beliau luar biasa sekali ya, pengalaman beliau berkaitan dengan IT. Mudah-mudahan apa yang beliau peroleh selama kegiatan eksperimen ini ya, pengetahuan-pengetahuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
Baik, supaya waktu lebih efektif lagi, saya akan langsung serahkan kepada pemateri kita, yaitu Pak Somantri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, di media sosial, media maya. Silakan Pak Somantri. Ya, terima kasih Pak Pian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kali ini kita bisa berkumpul di webinar di jam setengah 3 kurang ya. Alhamdulillah saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Samsudin sebagai host dan Pak Pian sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan mengenai membuat kuis interaktif dengan Quizizz ini. Nah, sebelumnya tadi sudah disampaikan beberapa pengalaman saya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di website saya ada sumantri.id atau untuk email ada sumantri@smkyasim.id, kemudian ada nomor HP untuk bisa lebih silaturahmi lagi, baik di bidang materi kali ini atau mungkin di bidang lainnya, terutama saya memang di IT bidang network engineering sebenarnya hari ini. Mudah-mudahan bisa saling berbagi ilmu lah. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar beberapa platform yang saya tunjukkan di depan. Ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi untuk membuat kuis ya, karena sekarang digital era ya, di mana memang kita sebagai tenaga pendidik diharuskan bisa berinovasi dan mengikuti zamannya sekarang. Terlebih pada saat ini kita disarankan untuk belajar di rumah dan bekerja di rumah ya, terutama mungkin kepada para peserta didik juga yang sedang belajar di rumah. Ini adalah alternatif yang Bapak Ibu bisa pakai untuk mengevaluasi atau membuat soal yang bisa menggunakan beberapa bentuk soal, baik itu menggunakan multiple choice, bisa menggunakan true false, atau bisa menggunakan essay segala macam. Ini alternatifnya. Nah, tadi juga mungkin di sesi sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan ya beberapa penggunaan aplikasi ujianku ya. Kemarin juga Pak Kiman mungkin sudah menjelaskan membuat kuis di Google Form. Nah, itu mungkin salah satu alternatifnya. Dan untuk kali ini kita akan membahasnya tentang Quizizz ya. Ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah pakai. Ini aplikasi yang memang cukup mudah digunakan ya. Kemudian tampilannya juga cukup interaktif. Jadi dari tidak hanya bentuknya, ada semacam animasinya ya. Jadi ini memang kalau lihat dari platformnya itu memang enak dibuat lah, enak dilihat, enak dipakai gitu. Kemudian kelebihan dari Quizizz ini, soal yang dibuat dapat digunakan kembali, jadi bisa digunakan kembali. Dan ini yang paling unik, kita bisa berbagi soal dengan akun Quizizz yang lain. Jadi Bapak Ibu misalkan kalau lagi mepet-mepet nggak bisa buat soal, Bapak Ibu bisa istilahnya ambil soal yang dari akun yang lain, misalnya matematika, nanti keluar soal matematika, Bapak Ibu bisa ambil soal tersebut ke dalam kuis yang Bapak Ibu mau tampilkan. Dan kelebihannya dapat diakses kapanpun dimanapun karena ini sudah online. Kemudian selain itu juga yang menarik adalah ada laporan data dan statistik tentang kinerja siswa yang mengerjakan Quizizz ini. Ya, jadi kalau selesai murid kita, peserta didik kita mengerjakan Quizizz, ini Bapak Ibu bisa lihat benar salahnya, dan waktu yang dijawab oleh si peserta didik setiap nomornya itu bisa kelihatan, dan ini lengkap. Nah, yang kita butuhkan di sini cuma satu, akses internet, ini pasti karena ini sifatnya online, dan juga perangkat PC atau smartphone. Di dalam smartphone, si peserta didik bisa diarahkan mendownload aplikasi Quizizz-nya, baik itu di Play Store atau di iOS ya, atau Apple Store. Itu bisa, platform itu bisa digunakan dua-duanya. Dan ini untuk speknya juga tidak terlalu tinggi, jadi bisa digunakan di spek Gingerbird yang versi Android versi 4, versi 6 juga bisa digunakan. Ini kelebihan Quizizz. Nah, untuk membuat
atau tahapan pembuatan membuat kuis di sini. Pertama, kalau kita sebagai pengajar, kita diharuskan untuk membuat akun. Jadi harus punya akun Quizizz. Kemudian kalau sudah mempunyai akun, kita bisa membuat kuisnya. Kemudian nanti dievaluasi, mulai diatur waktu, apakah misalkan per soal mau dikasih waktunya 30 detik, satu soal atau lebih. Setiap soal juga bisa berbeda waktunya. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa publish kuisnya untuk disebarkan ke peserta didik. Seperti itu. Nah, mungkin tahapan-tahapan ini kita akan praktekkan bersama. Pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke webnya namanya quizizz.com. Ya, saya stop sharing dulu, saya alihkan ke Google Chrome. Nah, ini kalau sudah buat tampilannya seperti ini. Dulu ya. Kita buat akun dulu ini untuk pengajar. Bapak Ibu klik sign up. Ya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah punya akun Gmail atau akun Gmail ini sebenarnya bisa otomatis. Kemudian kalau misalkan mau pakai akun yang lain juga bisa. Karena kita lebih mudah pakai Gmail, kita masukkan akun Gmail. Nah ini. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa memilih. Kalau kita sebagai teacher pilih as a teacher, ya. As a teacher, nah, nanti muncul seperti ini. Ini tampilannya. Nah ini akun ini sudah dibuat. Jadi untuk men-setting Bapak Ibu password segala macam tinggal ada di setting. Kalau mau merubah nanti passwordnya, diklik setting. Tinggal tahapan berikutnya kita akan membuat kuisnya. Nah, untuk membuat kuis di sini ada menu create a new quiz di sebelah atas atau bisa sebelah pinggir ada create a new quiz. Menariknya di Quizizz ini ada beberapa tipe kuis yang bisa dipublish, yang bisa digunakan. Namun sebelum kita menentukan jenis kuisnya, kita kasih nama dulu, misalkan namanya percobaan. Kemudian misalkan ini subjeknya misalkan tentang komputer atau tentang social studies bisa dipilih. Apakah nanti fisika ini bahasa Inggris, matematika tinggal checklist saja. Kemudian next. Nah, ini ada dua bagian. Di sini Bapak Ibu bisa menulis soalnya. Kalau kita menulis soal, klik to write your own. Kalau Bapak Ibu mau mengambil kuis dari orang, tinggal klik teleport from the Quizizz library. Nah, ini kita akan gunakan nanti. Kita coba dulu menggunakan membuat soal sendiri. Read your own. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 5 jenis soal yang bisa kita buat. Pertama, kita bisa menggunakan multiple choice. Ini multiple choice A, B, C, D, E. Itu bisa sampai F, bahkan lebih banyak juga bisa. Atau sifatnya checkbox, ya, checklist gitu ya. Kemudian fill in the blank. Kalau fill in the blank, ini Bapak Ibu bisa isian yang pasti. Ya, kalau matematika gitu ya bisa. Kemudian ada polling, kemudian open ended. Ini open ended esai tapi jawabannya ringkas gitu ya jawabannya. Jadi bedanya dengan kalau fill the blank ini jawabannya pasti. Kalau open ended nanti kita harus harus evaluasi sendiri jawaban dari anak yang sudah mengerjakan esainya. Kita akan coba satu-satu. Pertama kita coba dengan multiple choice. Kalau multiple choice ini pilihan ganda, ya. Misalkan saya kasih pertanyaan. Ini pertanyaannya misalkan siapa Presiden Republik Indonesia pertama, misalkan. Ini dikasih multiple choice-nya, misalkan B.J. Habibie, misalkan Soeharto,
Soekarno, atau misalkan Muhammad Hatta. Kemudian kalau mau menambahkan, ini multiple choice-nya hanya sampai D. Kalau mau menambahkan tinggal add answer option. Menambahkan misalkan Abdurrahman Wahid. Misalkan. Kemudian jangan lupa untuk menceklis jawaban yang benarnya. Ya. Contoh misalkan jawaban benarnya adalah Soekarno. Klik. Jadi kalau tanda hijau ini berarti jawaban benarnya. Itu pertama. Kemudian kalau Bapak Ibu mau setting berapa detik atau berapa menit yang akan dimunculkan pertanyaan ini kepada nanti peserta didik, Bapak Ibu bisa setting di sini per 10 second kah, per 20 detik kah, 30 detik atau bahkan bisa menit. Ya. Default-nya 30 second. Ya. Nah, kemudian klik save. Selesai, itu pertanyaan pertama. Dan kalau mau menambahkan lagi, klik new question. Nah, kita coba checkbox. Ya, misalkan kita bikin pertanyaan, siapakah yang bukan Presiden Republik Indonesia? Nah, di sini, ini kalau checkbox isiannya checklist ya, bisa lebih dari satu, bisa 2, 3 atau lebih banyak lagi. Contoh misalkan di sini jawabannya Soeharto, sini lagi Soekarno, di sini Muhammad Hatta, misalkan Adam Malik. Ya. Nah, ini misalkan ada 4. Kemudian kita checklist mana yang benarnya. Misalkan checklistnya 1 Muhammad Hatta sama Adam Malik. Jadi lebih dari 1 kalau jenisnya adalah checkbox. Kemudian kita save. Nah, ini kedua ya. Kemudian kita pilih lagi misalkan new question, fill in the blank. Kalau tadi multiple choice, checkbox sudah, kemudian klik fill in the blank. Kalau fill the blank ini isian. Contoh misalkan 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Ya. Jawabannya apa? Misalkan jawabannya 4. Atau bisa nggak jawabannya misalkan pakai huruf? Di sini bisa A4. Ada alternatifnya. Jadi jawabannya tidak harus. Jadi misalkan kalau 4 dengan angka atau 4 dengan huruf juga bisa. Tambahkan lagi alternatif misalkan kalau nanti jawaban anaknya pakai huruf gede, bisa. Ya. Jadi ini otomatis akan dikoreksi oleh sistem jawabannya. Nah, ini untuk fill in the blank, kita save. Kemudian di question lagi kita coba fall. Kalau fall ini digunakan untuk falling sebenarnya. Falling, misalkan contoh saya mau kasih falling, apakah Anda puas dengan materi hari ini? Sini kita kasih jawaban puas, sangat puas, ya. Puas, cukup puas, tidak puas. Nah, ini ya. Nanti ini tapi sifatnya ini polling ya, bukan jawaban benarnya. Nanti kita bisa lihat statistiknya, jawaban yang banyak dijawab oleh nanti yang mengerjakan itu mana. Nah, kalau sudah, klik save. Ya. Kemudian kita coba satu lagi open ended. Kalau open ended ini jenisnya jenis jawaban esai. Dan apa yang dimaksud apa? Misalkan manfaat dari misalkan saya rubah ini untuk 2 menit jawabannya. Nah, itu jenis pertanyaan yang bisa dibuat di Quizzes, jadi lebih interaktif. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita membuat kuisnya, kita lihat dulu di sebelah kanan ini adalah apa namanya propertiesnya. Propertiesnya kalau misalkan kita lihat di public, misalnya di sini
ada public, ada private. Kalau public nanti ini soal ini bisa siapa saja bisa melihat. Kemudian kalau yang di sini ada yang tengah English, ini bisa Bapak Ibu ganti jadi like language-nya misalkan pakai bahasa Indonesia. Kemudian grade-nya misalkan untuk kelas berapa kalau mau diisi. Contoh misalkan kelas 10, misalkan kelas yang sampai kelas 12. Nah, di sini kalau mau menambahkan gambar untuk ininya silakan. Contoh saya pakai gambar ini. Nah, kalau ini tadi yang public dan privat, ya. Kalau public ini siapa saja bisa melihat. Kalau privat hanya kita yang bisa melihat soalnya. Kemudian save. Sebentar. Lalu ya, save. Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu bisa merubah secara default tadi kan 30 detik. Bapak Ibu bisa merubah semua misalkan rata-rata semua jadi setiap soal itu kita kasih waktu 1 menit atau 60 second. Nanti kita bisa ini semua berubah untuk semua soal. Kalau tadi per soal, kalau ini bisa berubah jadi semua soal. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kita klik finish quiz. Kalau sudah ini soal 10, kita klik finish quiz. Nah, ini bisa kita lihat bawahnya. Ini soal yang tadi kita sudah buat. Ya. Ada 5 soal. Nah, yang perlu Bapak lihat bisa ada play live, ada SMHW, ada practice. Kita coba practice dulu. Ini practice ini adalah uji coba. Jadi uji coba sama kita sendiri. Tapi dalam practice ini nanti tidak masuk ke dalam laporan. Jadi uji coba mandiri. Ya. Kita coba practice, play. Kita coba apakah tampil atau tidak. Ini kalau di handphone ini lebih enak juga, lebih interaktif. Nah, sudah muncul. Nah, refresh koneksi. Saya back dulu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat kalau misalkan Bapak Ibu mau menampilkan timer waktunya ke peserta didik atau yang ngerjakan nanti bisa diaktifkan, ini wadah hijau diaktifkan. Kemudian kalau mau pakai meme, jadi meme ini akan tampil, memenya bisa berupa motivasi Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu bikin sendiri. Jadi sebelum setelah mengerjakan satu soal ya muncul dulu meme, kemudian muncul lagi nanti soal berikutnya. Kita coba aktifkan dulu. Dan power up ini fungsinya untuk melihat waktu jika sudah mau habis. Kita coba play quiz. Nah, ini ada musiknya juga. Nah, ini tinggal jawab. Dan Karno. Nah, ini meme ini.
Jadi setelah mengerjakan satu soal, dia ada nilai, kemudian nanti ada peringkatnya naik atau tidak. Dan apa manfaat dari kuisis? Kita coba misalkan untuk membuat ini soal yang tadi open ended. Nah, ini coba aja ya. Ini ya, bermasalah. Ya. Nah ini soal open ended. Nah, kita koneksi lagi hujan. Nah, saya close dulu stop sharingnya. Kelihatan komiknya. Saya lagi ya. Ini soal yang jenisnya checkbox ya, akan checkbox satu sama ini satu. Nah, dan klik submit. Oh, sudah. Ini yang disebut dengan fill in the blank. Ya, jadi contoh misalkan 4. Submit lagi. Nah, ini sebenarnya bisa dihilangkan, yang meme-meme kayak gini bisa dihilangkan. Nah, ini jenis polling yang tadi kita buat, akan puas. Nah, cuma ini nggak ada nilainya. Ini nanti kita akan lihat. Nah, udah selesai. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa saja Bapak Ibu dikasih ke siswa menggunakan key. Jadi tidak bebas begitu saja dimainkan, tapi nanti semacam dikasih token. Seperti itu. Nah, itu kemudian selanjutnya Bapak Ibu tadi kan praktis. Kalau mau misalkan Bapak Ibu mau bermain secara langsung, misalkan ada peserta didiknya, ada siswanya di kelas, kemudian langsung main, ada playline. Kalau mau dijadikan PR, ini bisa diklik assign HV, ya, jadi homework, itu homework. Nah, nanti kalau sifatnya homework, Bapak Ibu bisa menentukan jam berapa, tanggal berapa selesainya, misalkan selesainya besok, jam berapa, misalkan jam 3 sore. Berarti ini otomatis jadi 1 hari 9 menit. Ya. Kemudian di bawah Ibu bisa disetting. Contoh misalkan kalau si siswa dia hanya bisa menggunakan sampai satu kuis saja atau 2 kuis, berarti ini bisa disetting. Atau terus menerus bisa, berarti unlimited disetting. Cuman kalau untuk yang 1, 2, 3, 4 ini si peserta didik atau siswa harus membuat akun email, akun kuisisnya. Ya. Kalau unlimited ini bebas, ini sebenarnya bisa kita pakai unlimited, tapi nanti bisa dibatasi oleh namanya. Nah, yang kedua short answer in game. Jadi ini fungsinya untuk memperlihatkan jawaban ketika si siswa menjawab, misalkan jawaban siswa B. Nanti kelihatan setelah menjawab peserta didik yang benarnya yang mana. Jam 2 bukan masih lagi.
Ini setiap pertanyaan ditampilkannya. Tapi kalau Bapak Ibu mau misalkan menampilkan di akhir saja, tidak setiap pertanyaan, berarti ini kita off-kan. Nah, yang di bawah ini show answer post game ini untuk menampilkan jawaban benar untuk setelah kuis selesai dilaksanakan. Nah, kemudian gameplay setting ini ada power up. Ada power up ini untuk tadi ada semacam apa poinnya, bonus poinnya. Cuman ini kalau saya jarang gunakan karena mungkin kalau untuk anak SD ini bisa digunakan, tapi untuk misalkan sekolah menengah ke atas ini tidak usah karena jadi apa ya namanya, jadi rame, terlalu rame gitu. Dan ini untuk timer, kalau mau menampilkan timer ke peserta didik siswanya nanti diaktifkan. Show leaderboard ini nggak usah, ini show leaderboard nanti kalau mau misalkan posisi pertama siapa yang paling gede nilainya ini juga bisa digunakan. Posisi kedua siapa ini bisa digunakan. Shuffle question ini untuk mengacak soal. Shuffle answer option ini untuk mengacak jawaban. Redemption question ini untuk meredempsi atau jadi kasih bonus. Ya, dikasih bonus untuk siswa. Misalkan kalau jawaban satu benar, nanti jawaban dua apakah mau diperbaiki atau tidak, ini redemption question, tapi ini nggak usah. Play musik, apakah mau disertakan musik atau tidak. Show meme, atau apakah mau ditampilkan meme-nya atau tidak. Kalau saya tidak ada di sini, jangan diaktifkan. Nah, kalau sudah, nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Google Class yang punya Google, Bapak Ibu sebenarnya bisa mengintegrasikan kuisis ini dengan Google Class Bapak Ibu. Jadi tinggal select nanti menuju Google Class, ini kelas mana aja yang mau diundang untuk mengerjakan kuis ini bisa. Nah, kalau sudah host game. Nah, Ibu jangan takut. Jadi kalau jangan takut, tiap orang bisa mengerjakan kuis ini. Jadi si siswa ketika install aplikasinya, ketika mau mengerjakan kuisnya, nanti akan diminta tokennya, ya kodenya. Nah, kode ini harus disampaikan kepada siswa-siswi kita yang mau mengerjakan kuis ini. Ini linknya. Ya, ini sebenarnya sudah kita integrasi dengan beberapa Google Classroom, bermain Canvas, psikologi. Nanti si anak bisa mengerjakan buka browser atau bisa langsung mengerjakan di aplikasinya. Seperti itu. Nanti kalau di aplikasi ini sebenarnya bisa langsung input kodenya saja, kode ini. Nah, kalau misalkan di browser ini akan diwajibkan untuk mengisi nama, ya. Jadi misalkan siapa namanya. Nah, si siswa juga bisa, misalkan nggak mau pakai musik sama sound effect, ini nggak usah diaktifkan. Kemudian start game. Seperti itu. Jadi nanti si kita sebagai pengajar bisa melihat namanya, kemudian hasilnya bagaimana, itu bisa kita lihat. Nah, sambil nunggu Bapak Ibu, ini kita lihat question yang tadi dicoba dua. Inggris, next. Nah, ini ada fasilitas teleport, ya. Fasilitas teleport ini untuk mengcopy atau mengambil soal dari akun yang lain. Nah, ini contoh misalkan kita nyari judul tentang atau TIK komputer, kita searching. Nah, ini ada soal. Ini udah soal. Jadi ada udah soal yang sudah dibuat sama akun yang lain, kemudian kita klik add. Ini udah ada satu, kemudian kita add lagi 2. Jadi bisa copy paste lah. Nah, itu menggunakan fasilitas teleport.
lihat. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya. Ini saya sudah share materinya. Bisa Bapak Ibu di Google Play Store atau di Apple Store di sini digunakan. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Untuk materi ini, PowerPoint-nya bisa di-download di gigi.gg materi quizzes. Itu saja mungkin Pak Ian. Ya, baik. Terima kasih Pak Somantri yang sudah memaparkan materinya tentang quizzes. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin kurang memahami ataupun ada yang tanyakan, dipersilakan. Mau langsung ataupun lewat chat itu silakan, persilakan. Atau mungkin instruktur kita juga mau menambahkan, persilakan. Pak Lukman di sini hadir, alhamdulillah. Yang Pak Somantri. Alhamdulillah Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Ya Pak. Lain yang mau menanyakan. Pak Abdurrahman. Ya Pak, mau yang ditanyakan? Silakan, silakan. Ada yang ditanyakan, terima kasih. Oh, saudara tanya enggak? Pak Abdurrahman dulu, Pak Abdurrahman dulu. Pak Abdurrahman dulu Pak. Pak Abdurrahman mau nanya dulu. Mohon. Maka silakan. Bapak dulu. Boleh? Ya, oke. Untuk di quiz ini, kalau kita misalkan menginginkan sebuah pertanyaan itu ada simbol atau gambarnya, bisa disebutkan di quiz ini, Pak. Bisa Pak. Nah, saya share dulu ininya. Gambar, video, Pak, bisa. Atau misalkan rumus matematika juga bisa. Datanya saya share dulu. Nah, ini saya coba new question. Nah, di sini Pak, ada kalau ini untuk rumus matematika. Nah, ini. Kalau misalkan untuk media atau gambar atau audio, ini klik di sini. Atau misalkan ini saya kasih gambar. Nah, ini gambarnya. Uploading. Nah, ini bisa. Gambar bisa, audio juga bisa, Pak. Ada batasan ukuran filenya? Nggak ada. Kalau ini JPEG atau PNG, Pak, untuk yang support yang umum lah, untuk file-file yang Untuk soal tidak batas, Pak ya?